orang yang lo gue baina wa bainallah, ya kan? Lakum dinukum waliyadin. Ini interpretasi yang salah. Mari kita ajak orang yang tersesat, kita ajak, kita selamatkan. Orang yang papa kita pertolongkan. Orang yang lapar kita bantu beri makanan. Itu baru agama. Karena ternyata agama lebih banyak di kalangan perutnya orang yang lapar, orang-orang yang miskin. Orang yang di sana ternyata ada agama, ada air mata, ada tangisan. Bukan di orang-orang kaya ini. Kalau orang kaya sudah bermain dalam ruang logika. Zakat 2,5%, ya kan? Kalau kekayaanku 10 miliar berarti zakatku 250 juta. Tapi mana perwujudan? Ada orang yang zakat 250 juta? Ada? Nggak ada. Yang ada cuma nasi sebungkus sama ayam sama sambal, berharap dapat surga dari Allah dengan bahasa pahala. Kita lihat bagaimana Islam mau maju berkembang tatkala kita intoleran. Bukan intoleran dengan orang yang di luar sana, tapi intoleran dengan famili kita sendiri. Ikhwanul fiddin. Dia sama-sama bersahadat, sama-sama mengimami Al-Quran, sama-sama meyakini malaikatnya, ya kan? Tapi perilaku kita tidak pernah menyadari bahwa ada orang yang kita bantu sekitar kita. Dia ditanya, antum siapa? Ana muslim. Tapi mana? Coba kalau Anda pakai teori saya. Anda punya kekayaan 10 miliar, dizakatkan 250 juta. Ya kan? 250 juta jangan dibeli nasi. Kita tanya, ada jiron kita ini orang kerjanya cuma bolak-balik. Tanya, Kif, antum apa kerja? Saya nganggur. Terus saya mau dagang. Kenapa enggak dagang? Enggak punya modal. Oke. Ini ada uang. Berapa modalnya? Ya kurang lebih 20 juta. Nih pegang 20 juta. Anak pengen lihat inti dagang yang benar 20 juta. Tahun depan inti bayar zakat. Baru itu namanya rahmatan lil alamin. Kif, rahmatan lil alamin itu apa? Dari gelap menuju terang. Orang yang nganggur jadi bekerja, orang yang lapar bisa makan, itu menjadi rahmat. Kalau cuma antum bagi-bagi nasi sebungkus, pahala surga, lakraah ini hari, zaman udah now, orang sudah individualis, lebih percaya Google daripada percaya orang-orang bicara kebaikan. Lihat anak-anak bangsa kita itu, ya kan? Mereka hidup ketersesat dalam pikiran, ya, mobil-mobil diisi pengamen. Ada kesadaran kita untuk membantu mereka, menyelamatkan mereka. Minimal jangan selamatin akhirat dah, dunianya dulu selamatin, ya kan? Insya Allah akhiratnya nanti. Kan enggak ada. Kita begitu individu, kita seakan-akan sudah melewati tahta langit aja, seakan-akan kita ini orang benar di hadapan Allah. Padahal kita belum tentu bisa selamat. Tidak menjamin dagangan kita dibeli sama Allah. Kita ini pedagang. Kita ini pedagang amal. Yang mudah-mudahan dagangan kita dibeli Allah. Jangankan kita bisa dibeli, sah menurut furus syariat aja sudah alhamdulillah. Kita bersyukur, artinya kita ngaji. Tapi tetap kita ada wara. Wara itu berhati-hati di dalam kebenaran agama kita. Hati-hati bukan kita ini kelompok Syiah, kelompok Wahabi, kelompok Sunni. Bukan itu. Berhati-hati amalan kita mendekatkan enggak dengan perilakunya Rasulullah. Karena kita ini cuma napak tilas dari perjalanannya Rasulullah. Karena tidak ada bukti otentik dalam sejarah dunia orang yang sampai kepada Tuhan kecuali Muhammad ibn Abdillah. Catat itu. Hanya Muhammad ibn Abdillah yang membuktikan bahwa dia sudah berjumpa sama Allah. Ya kan? Ada namanya Siddhartha Gautama. Dia tidak sampai pada itu. Ya kan? Ada yang orang-orang hebat tidak akan pernah sampai. Cuma satu-satu buktinya. Dan Muhammad itu adalah Al-Quran itu sendiri. Itu bukti jelas bahwa Nabi Muhammad telah sampai hadapan Allah selama 23 tahun. Dari lisannya yang mulia lahirlah Al-Quran. Yang pada awalnya la hurfin wala sautin. Itu Al-Quran. Dari lisan yang mulia, dari hatinya yang jernih. Kenapa? 23 tahun itu bukan waktu yang sedikit. Kalau ente sudah mikirin fulus, mikiran dunia, pengen punya mobil mewah. Tapi Rasulullah steril dari pemikiran itu. Sehingga Al-Quran itu murni dan menjadi penuntun umat sampai hari ini. Dari dunia sampai akhirat. Makanya Al-Quran itu wasifa, wadawa, apa lagi? Wadu'a. Itu karena kejadian hati Rasulullah. Jadi mustahil. Kalau otaknya hubud dunia, ya kan? Masih senang-senang duniawi, nggak ada itu. Jadi kalau Anda ingin menjadi orang yang berbeda,
maka berbedalah engkau dalam segala perilaku daripada orang umum. Makanya Imam Ghazali sendiri memberi batasan. Ada kelasnya awam, ada kelasnya khos, ada khos bil khos. Ternyata khos bil khos itu awam itu adalah pola pikir, mindset cara berpikir kita. Maka di dalam ajaran agama lain juga ada. Namanya kasta, ada Brahma, ada Sudra, ada Waisya. Ternyata itu cara berpikir. Seorang Brahmana tidak mungkin berpikir cara Sudra. Orang yang khas tidak akan berpikir cara orang awam. Jadi cara berpikir bukan status sosial. Nah, boleh jadi ente jadi orang tajir, dunia di tangan ente. Tapi kelas ente tetap orang awam. Makanya jangan heran banyak orang bahlul yang nggak pantas tajir dia tajir. Nah, itu kelas. Jadi ingat bahwa khas adalah cara berpikir. Jadi orang yang cara berpikirnya intelektual, berbudaya, berkultur, bermartabat, dia akan menempatkan segala sesuatunya pada nilai-nilai terhormat. Tapi kalau antum memang orang rendahan, walaupun anda di pinggir jalan, ditaruh di istana sekalipun tetap anda rendah dalam berbudaya dan berkultur. Tapi kalau anda memang orang yang punya kelas, walaupun anda di pinggir jalan, tetap anda seperti mutiara di dalam lumpur, indah adanya. Assalamualaikum.